落としてしまったんです。あなたの瞳の奥に。ね。待てよ、若いの。何？冴えない中年が何の用だ。あなたのお誘いを受けることはできます。 Halo semuanya, hari ini Kak Rey akan menceritakan episode kedua dari anime Shinmai Osan Boukensha. Di sebuah ruangan, Arisa menjelaskan jika kartu petualang mereka berwarna biru, maka dinyatakan lulus. Jika berwarna merah, mohon dicoba lagi. Bagi peserta yang lulus bisa melanjutkan ke ujian berikutnya, yaitu ujian simulasi. Rick sangat khawatir jika dirinya tidak akan lulus. Reinhardt mencoba untuk menenangkannya. Ia juga berkata, jika Rick tidak lulus, ia akan menambah latihannya 2 kali lipat. Akhirnya, Rick lulus di ujian pertama. Namun, jangan terlalu senang karena ia masih ada ujian berikutnya. Setelah meninggalkan ruangan tersebut, tiba-tiba Reinhardt dihampiri oleh seorang bangsawan. Dia bernama Raster Diarmuid, anak tertua dari keluarga bangsawan Diarmuid. Raster mencoba menggoda Reinhardt dengan gombalan mautnya. Bahkan ia sampai mengajak Reinhardt untuk ikut dengannya. Mendengar itu, Rick pun bertindak. Rick berkata bahwa gadis ini adalah kekasihnya. Mana mungkin ia diam saja melihat kekasihnya digoda oleh pria lain. Saat Raster melihat kartu promosi yang ada di tangan Rick, ia tertawa karena di umurnya yang sekarang, ia masih menjadi petualang pemula tingkat F. Rick menduga jika dia juga seorang peserta ujian. Namun Raster adalah petualang tingkat A yang akan menjadi penguji ujian simulasi besok. Raster kembali menggoda Reinhardt dengan mengajaknya makan malam. Namun, Reinhardt menolak karena dia telah menyayangi pria ini lebih dari siapapun. Reinhardt juga berkata jika aroma parfumnya begitu kuat sehingga membuatnya ingin muntah. Merasa direndahkan, Raster mengancam Rick bahwa di ujian simulasi besok, dialah yang akan menjadi pengujinya. Ia berkata bahwa dia telah bermain-main dengan orang yang salah. Setelah itu, Rick meminta maaf karena telah seenaknya berkata dia adalah kekasihnya. Reinhardt tidak mempermasalahkan itu, malahan dia senang. Rick yang mendengar itu menjadi malu-malu kucing. Di malam harinya, di sebuah restoran, terlihat Raster yang masih kesal. Tiba-tiba datang Angelica dan Fred. Mereka mengadu telah dipermalukan oleh om-om yang mereka temui di ujian kenaikan peringkat. Mendengar adik-adiknya diganggu oleh orang yang sama, Raster rasa makin emosi. Keesokan harinya, Rick sangat khawatir bagaimana jika pria yang ia temui kemarin menjadi pengujinya. Tiba-tiba datang seorang pria yang mencarinya. Ia bernama Linux Laurot. Dia adalah penguji peserta dari nomor 4200 ke atas. Rick sangat bersyukur mendengar hal itu. Linux terkejut karena Rick beralih profesi dari pegawai menjadi petualang di usia 30 tahun. Menurutnya itu sangat luar biasa. Dia menjadi termotivasi oleh orang sepertinya. Linux bercerita jika dirinya mulai karir sebagai petualang di usia 24 tahun. Ia mengerti dengan perasaan yang dirasakan oleh Rick, karena dirinya juga memiliki sebuah impian. Namun, untuk mewujudkan impiannya, dia harus menjadi petualang tingkat A. Butuh waktu 20 tahun baginya untuk sampai di peringkat B. Rick menjadi senang karena bertemu dengan seseorang yang mengejar impiannya tak peduli dengan usianya. Tak disangka, percakapan mereka didengar oleh Raster. Saat Linux sedang berjalan sendirian, ia dihampiri oleh Raster. Ketika peserta nomor 4200 ke atas menunggu panggilan, tiba-tiba ada informasi jika Linux Laurot yang akan menjadi penguji mereka tiba-tiba sakit dan akan digantikan oleh Raster Diarmuid. Mendengar hal itu membuat Rick terkejut. Bukan hanya Rick yang khawatir,
Namun semua peserta juga khawatir karena Raster adalah penghancur peringkat F. Satu persatu peserta dihajar habis oleh Raster. いいだろう貴様には地獄すら生ぬるい Rick begitu sangat cemas dengan ujian kedua ini, karena jika ia mundur di ujian ini, maka dia akan dihajar oleh para seniornya. Jika ia maju, maka ia akan dihajar oleh Raster. Untuk mengembalikan semangatnya, Rhaenyra berkata bahwa Rick sangatlah kuat. Ia yakin jika dia bisa mengalahkan Raster. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Rick. Karena di usia 32 tahun, dia masih semangat untuk mengejar impiannya. Karena itulah dia menawarkan diri untuk meramal masa depannya. Namun saat Rick duduk di kursi itu, tiba-tiba dia diteleportasikan ke suatu tempat. Rupanya si peramal itu adalah Fred. Ia sengaja melakukan ini semua untuk menggagalkan ujian keduanya. Rhaenyra bertanya kemana ia mengirimnya. Fred tidak akan memberitahunya meskipun ia mengancamnya. Rhaenyra pun terpaksa menggunakan kekerasan. Fred memberitahu bahwa sihir teleportasi adalah sihir tingkat tinggi. Meskipun ia jenius, ia hanya mampu mengirimnya kurang dari 100 meter. Shen berpindah ke tempat Rick. Ia kebingungan karena tiba-tiba ia berada di tepi sungai. Setelah itu datang orang-orang yang akan bermain dengannya. Mereka semua adalah pasukan elit Diarmuid. Tiba-tiba para petualang tingkat S datang. Brockstone bertanya, apa yang dilakukan oleh Rick di sini? Bukannya dia sedang menjalani ujian. Rick bingung harus menjawab apa. Setelah itu datang seorang pria yang mengancam Brockstone. Rick beralasan bahwa orang-orang ini sedang membantunya pemanasan. Mendengar itu, Brockstone juga ingin membantunya. Rick meminta kepada mereka untuk segera melarikan diri, karena nyawa mereka dalam bahaya. Setelah meremas tangan pria itu, Brockstone dengan murah hati menyembuhkannya. Mizet bertanya apa Rick sedang mengalami masalah dengan orang-orang ini. Ia jawab Rick. Mizet menjadi senang karena kebetulan ia telah menciptakan senjata baru. Tiba-tiba ada beberapa orang yang menyandera Alice. Mereka memperingatkan untuk tidak macam-macam jika ingin anak ini selamat. Rick meminta mereka untuk tidak melakukan itu jika mereka masih sayang nyawa. Bahkan Brockstone meminta mereka untuk tidak macam-macam dengannya. Alice bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh om-om ini? Rick beralasan jika mereka ingin bermain. Mendengar itu, Alice menjadi senang. Pria itu memukulnya dan memintanya untuk tidak berisik. Karena perbuatannya, Alice pun menjadi kesal. Pria ini tak menyangka dirinya bisa bertemu dengan petualang tingkat S yang legendaris. Ia pun memutuskan untuk pensiun dan menjalani sisa hidupnya dengan damai. Tak ingin terlibat, Rick pun pura-pura tidak terjadi apa-apa dan kembali ke tempat ujian. Di tempat Rhaenyra, ia masih memegang Fred. Fred bertanya mau sampai kapan dia memegangnya. Rhaenyra menjawab sampai Rick kembali. Fred berkata bahwa dia tidak akan kembali karena mereka sudah meminta pasukan elit Diarmuid untuk menghabisinya. Tak disangka Rick berhasil kembali tanpa luka sedikit pun. Kemudian datang Lennox dalam keadaan terluka. Ia memberitahu Rick jika impiannya ingin membangun sekolah petualang di desanya. Dengan begitu, anak-anak bisa belajar dan berlatih di sana. Namun Raster berkata bahwa orang rendahan sepertinya tidak pantas untuk melakukan itu. Lennox sangat kesal terhadapnya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga menyarankan Rick untuk mundur daripada dihajar oleh Raster. Namun Rick berkata, semua orang bisa mengejar impian mereka tidak peduli dari usia berapapun.
Setelah itu Rick pergi ke tempat Raster untuk menghajarnya.